Para peserta Latsar CPNS, dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Kita masih belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan kelima, prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ya. Lalu, perbuatan apa yang dapat menimbulkan perpecahan? Sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, ada perbuatan yang harus Anda hindari karena perbuatan-perbuatan ini dapat menimbulkan perpecahan antara lain. Egoisme. Ya. Ketika kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri dibanding kepentingan orang banyak. Yang kedua, ekstremisme. Sebuah cara berpikir yang terlalu berlebih-lebihan pada sebuah keyakinan yang sesungguhnya belum tentu benar. Yang berikutnya adalah feodalisme. Ingat bahwa feodalisme ini adalah sisa-sisa dari kolonialisme. Sebuah sikap hidup di mana kita selalu minta dihormati lebih dibandingkan orang lain. Sebagai aparatur negara, seharusnya kita menjadi pelayan publik yang baik, bukan justru minta dilayani. Kemudian yang berikutnya adalah sukuisme. Ya, sebagai aparatur negara tidak pada tempatnya ketika kita mengelompokkan diri kita dalam kelompok-kelompok kesukuan. Apapun suku Anda, ketika Anda menjadi aparatur negara, Anda sudah melepaskan ikatan tersebut dalam lingkungan pekerjaan terutama. Kemudian yang berikutnya adalah profesionalisme. Artinya, ya, Anda bisa melihat bahwa kapan Anda menempatkan diri Anda sebagai bagian dari sebuah entitas tersendiri, misalnya katakanlah sebuah entitas kesukuan. Tetapi saatnya Anda berperan sebagai aparatur negara, sebagai calon pegawai negeri sipil, Anda harus menempatkan diri Anda memang sebagai aparatur sipil negara. Yang kemudian adalah tidak taat pada kebijakan, peraturan, dan perundangan. Adalah sebuah konsekuensi ketika kita memilih untuk menjadi calon pegawai negeri sipil, untuk menjadi pegawai negeri sipil, untuk taat pada kebijakan. Ya, tidak mungkin rasanya Anda kemudian menolak untuk tunduk pada sebuah kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, padahal Anda adalah bagian dari penyelenggara negara. Demikian hal juga pada peraturan dan perundang-undangan yang sesungguhnya seperti kita sudah bahas sebelumnya, mengikat seluruh warga negara. Kemudian yang berikutnya adalah acuh atau apatis, tidak peduli terhadap lingkungan. Ya, ini juga tidak baik, ini juga menimbulkan perpecahan. Ketika misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan Anda, ada tetangga, teman kerja yang mungkin mendapatkan kesulitan, sudah pada tempatnya untuk kita membantu mereka. Ya. Yang terakhir adalah fanatisme yang berlebih-lebihan. Ya. Fanatisme yang berlebih-lebihan, Anda mungkin bisa percaya pada satu hal, bisa jadi itu agama atau sebuah keyakinan, tapi Anda harus bisa menempatkan diri ya sebagai calon pegawai negeri sipil. Jangan Anda memaksakan bahwa pemahaman yang Anda miliki harus diterima oleh orang lain, dan masih banyak lagi. Kemudian bagaimana membina rasa nasionalisme? Ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, kembangkan kebersamaan di antara suku-suku bangsa yang menghuni bumi Nusantara. Jangan pernah berpikir bahwa satu suku lebih baik dari suku yang lain. Bahwa setiap suku punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahwa semua suku di negeri ini saling melengkapi, saling memperkaya satu sama lain.
Kemudian kembangkan sikap toleransi. Ya. Jangan kita menunjukkan sikap-sikap yang justru intoleran. Kita harus menghormati keyakinan dan agama orang lain. Karena semua agama dan keyakinan juga mengajarkan hal yang sama. Yang terakhir adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Katakanlah ketika mungkin ada saudara-saudara kita di salah satu daerah tertimpa musibah, tertimpa bencana, sudah sepatutnya warga negara dari daerah lain untuk membantu, dan itu sudah kita tunjukkan bahkan sebelum Indonesia merdeka, ya, bahwa senasib dan penanggungan itu adalah yang menjamin eksistensi bangsa ini sampai hari ini. 4 hal yang harus Anda hindari. Yang pertama adalah sukuisme, seperti sudah disampaikan tadi, ya. Yang kedua adalah kaufinisme, ya, jangan menganggap bangsa sendiri paling unggul. Mungkin Anda pernah ingat Nazi misalnya, atau fasisme Italia, Jepang, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ekstremisme, ya. Kita memaksakan pendirian kita kepada orang lain, bahkan dengan menggunakan kekerasan, menggunakan senjata. Yang terakhir adalah provinsialisme, ya. Ketika kita mengatakan bahwa, oh, satu provinsi kaya sehingga kekayaan sumber daya alamnya hanya boleh dinikmati untuk warga negara Indonesia yang berada di provinsi tersebut. Ini salah. Ini salah. Ini akan membuat bangsa ini menjadi terpecah belah. Lalu bagaimana ciri-ciri pegawai negeri sipil yang memiliki patriotisme tinggi? Yang pertama, dia cinta pada tanah airnya. Tak cinta, maka tak sayang. Ya. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, pasti ini. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Jangan kita terpancing oleh situasi di mana seakan-akan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi Anda tertindas, kemudian Anda ikut-ikut melakukan perlawanan, padahal Anda tidak tahu sesungguhnya ada agenda apa di belakang itu semua. Jadi mari meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Artinya kita harus menerima bahwa kebaharuan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa bertahan terus-menerus pada suatu situasi atau kondisi di mana dunia ini terus berubah, dan bahwa perubahan juga adalah sebuah keniscayaan. Yang terakhir adalah tidak kenal menyerah dan pantang berputus asa. Ya, jangan pernah menyerah dan jangan putus asa. Bahwa kebaikan harus diperjuangkan, bahwa kebenaran harus ditegakkan, bahwa pengabdian adalah sesuatu yang sungguhnya luhur dan mulia sehingga patut untuk diperjuangkan tanpa mengenal menyerah dan putus asa. Terima kasih untuk perhatian Anda pada pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, salam, dan terus jaga kesehatan.